Untuk PTS, Unifa lah satu-satunya membuka prodi ilmu komunikasi, sehingga bisa dikatakan minat masyarakat ya, minat orang mau masuk bergabung di kami itu sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan, Orkes by Kabar Kota Sulsel. Saya Usmarlah Haji, sang pengiring orkes pastinya ya. Dan untuk kali ini di podcast Orkes ini ya, saya kedatangan tamu atau narsum saya kali ini dari akademisi seperti itu ya. Dan tentu saja ini merupakan ketua prodi ya, Magister Ilmu Komunikasi Universitas Fajar atau biasa disingkat dengan Unifa seperti itu. Ada Bapak Dr. Muhammad Asdar Sos MSI. Salam menyapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Waduh, ini segar sekali jasa lihat ini Pak sore hari ini ya. Dan walaupun hujan ini Pak, tapi tetap semangat ya. Ya. Kan biasanya kalau hujan itu lagi malas-malasan Pak. Ya. Tapi kalau seorang Dr. Muhammad Asdar Sos MSI ini pasti masih semangat ya Pak ya. Punya aktivitas tetap jalan walaupun musim hujan ya. Oke. Dan tentu saja kita akan berbicara banyak ini tentang pasca sarjana ilmu komunikasi Unifa Makassar Pak ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, saya mau tahu juga nih sejak kapan sih prodi ilmu komunikasi Unifa ini didirikan atau diadakan ini Pak? Ya, sejak tahun 2015. 2015. Magister Ilmu Komunikasi itu hadir di Universitas Fajar. Jadi bisa dikatakan pada tahun 2015 itu menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang membuka kelas magister setelah Universitas Satria Makassar. Oh, jadi yang kedua ini Pak? Yang kedua. Yang kedua di kampus Indonesia Timur atau di Sulawesi Selatan atau Makassar? Kalau di Sulawesi Selatan kan ada, kalau Unhas kan ada Unhas ya, ada negeri. Tapi untuk yang PTS, swasta, PTS itu Unifa tahun 2015 itu menjadi yang kedua. Namun sejak tahun 2016 maka satu-satunya universitas yang menyelenggarakan prodi atau program magister ilmu komunikasi setelah Universitas Satria tidak lagi beroperasi. Begitu ya. Jadi sekarang yang pertama sekarang yang Pak. Yang pertama waduh, di Indonesia Timur. Sekali Unifa ini ya seperti itu Pak ya. Oke, dan saya juga mau tahu nih dan mungkin masyarakat Kota Makassar mungkin pengen tahu sih sebenarnya visi dan misi dari pasca sarjana Unifa ini seperti apa sih Pak? Jadi, bisa dijelaskan mungkin dalam visinya prodi magister ilmu komunikasi ini tentu menjadikan prodi ilmu atau magister ilmu komunikasi menjadi salah satu prodi yang unggul, dalam bidang komunikasi bisnis dan pemasaran, kemudian komunikasi politik, kemudian manajemen media berbasis riset tahun 2030 ya. Itu visi kami. Visi. Sementara misi kami adalah bagaimana prodi magister ilmu komunikasi Unifa itu terus mengkaji kegiatan-kegiatan yang erat hubungannya dengan ilmu komunikasi, menjadi salah satu ilmu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya tentunya dengan kajian-kajian riset yang mumpuni, apalagi sekarang kita ini kan setelah pandemi ya tentu kita membutuhkan kajian-kajian riset yang tentunya akan berkontribusi kepada masyarakat. Ya. Oke, jadi itu adalah visi dan misi dari program pasca sarjana ilmu komunikasi Unifa ya seperti itu. Waduh, luar biasa Pak ini. Oke, kemudian Pak untuk mungkin jurusan apa saja sih ya Pak yang ada di pasca sarjana Unifa ini Pak? Ya, sejak tahun 2015 dibuka ya. Jadi prodi atau peminatan itu masih tetap sama, ada 3. Yang pertama tadi komunikasi bisnis dan pemasaran, yang kedua komunikasi politik, dan yang terakhir adalah peminatan atau konsentrasi manajemen media. Jadi masih ada 3. Oh, ada 3. Iya. Kalau mungkin yang diunggulkan itu mungkin Pak dari ketiga itu yang paling banyak mahasiswanya. Yang paling banyak peminatnya maksud saya. Sebenarnya dari tahun ke tahun itu
ya di awal-awal mungkin Iya. peminatannya banyak ke komunikasi bisnis dan pemasaran. Mm-mm. Tetapi itu tidak menjamin karena memang peminatan itu kan sifatnya apa ya, keinginan dari mahasiswa. mahasiswa sendiri. Kalau jujur mau katakan bahwa kita kan butuh juga semacam ikon ya, bahwa di Indonesia Timur atau yang membuka prodi Emikom itu kalau berbicara masalah media itu di mana. Nah, kita inilah saatnya kami di Unipa berupaya bagaimana menciptakan satu ikonik ya, yang istilahnya prodi Magister Ilmu Komunikasi membuka komunikasi, tapi kebanyakan studinya studi analisis media seperti itu. Karena mungkin semua orang tahu ya, Unipa kan udah punya semuanya ya. Oke, jadi ini Unipa ini menjadi apa ya istilahnya, kiblat dari semua jurusan ilmu komunikasi. Mungkin bisa melihat Unipa inilah yang bisa menjadi unggulan begitu ya. Betul. Kita menginginkan Emikom yang ada di Unipa itu ya. Kan istilahnya kan kalau Magister Ilmu Komunikasi kami singkat Emikom. Ya, kami mencoba bagaimana mengangkat studi media. Jadi kita ingin memperbanyak nanti kajian-kajian atau riset-riset yang menyangkut masalah media. Apalagi sekarang kan saya yakin ketika mengangkat isu media, maka di dalamnya juga ada seperti studi audiens ya, gitu ya. Itu kan sangat mempengaruhi juga mempengaruhi, apalagi namanya komunikasi, Pak. Betul. Apalah artinya kalau misalnya kita mempunyai komunikasi tapi tanpa audiens juga benar. Nah, salah satu pendukung juga ya seperti itu. Betul sekali. Oke Pak, aduh luar biasa sekali untuk pasca sarjana Unipa ini ya, ilmu komunikasi ya. Betul. Kemudian untuk Pak, sebenarnya apa profil dan lulusan dan bidang karir pada prodi ilmu komunikasi pasca sarjana ini? Betul, saya yakin di prodi lain juga mungkin sama ya. Cuman memang kami dalam hal ini menciptakan luaran itu output dari setelah mengikuti perkuliahan di Unipa atau menjadi seorang magister ilmu komunikasi, ya tentunya bisa bermanfaat pertama di masyarakat ya. Yang kedua, sepak terjang pekerjaannya juga kan jelas bahwa orang-orang yang anak-anak komunikasi atau magister ilmu komunikasi itu pasti sangat diunggulkan dalam bidang broadcasting ya, advertising. Dalam pemerintahan pun demikian. Kami punya kemarin alumni itu langsung terserap di dunia kerja, dunia usaha, dunia kerja. Ya. Sekarang lagi booming-boomingnya bagaimana antara dunia kerja dan alumni itu cepat terserap. Ya. Tapi bukan berarti teman-teman alumni komunikasi itu tidak terserap juga di katakanlah menjadi seorang PNS. Pemerintahan begitu ya. Semua terserap. Bahkan kemarin kami punya alumni itu belum selesai, itu sudah dilamar atau dipinang oleh beberapa perguruan tinggi untuk menjadi seorang dosen. Nah itulah keunggulan-keunggulan itu yang kami sampai hari ini masih mempertahankan ya, tentu kualitas dan kuantitasnya. Apalagi kemarin kan baru selesai ini Pak ya, wisuda ya untuk pasca sarjana itu juga. Wisuda yang ke-15 Universitas Padjat dan menjadi wisuda yang terbanyak melahirkan alumni ilmu komunikasi. Itu berapa kemarin Pak yang lebih itu 30-an ya. 30-an ya. Dari 56 orang ya. Karena kami kan punya juga prodi lain seperti magister teknik ya, Emril ya, magister rekayasa dan infrastruktur lingkungan, dan kedua magister manajemen. Jadi ada 3 prodi di Fakultas Pasca Sarjana Unipa. Kalau untuk sendiri Pak yang wisudawan terbaik mungkin hanya menjadi cum laude itu, apakah langsung dipekerjakan atau mungkin ada yang lirik gitu Pak? Iya betul, kemarin sempat Pak Rektor kami, Rektor Unipa Dr. Mulyadi itu salah satu penguji di Magister Ilmu Komunikasi, itu berharap bahwa siapapun yang menjadi alumni yang terbaik, kami melamar untuk dia menjadi salah seorang dosen di Unipa. Di Unipa Pak? Di Unipa. Atau ada mungkin kampus lain yang lirik Pak? Iya, bahkan kalau di kampus lain kan hampir bilang di Sulsel ini atau di Makassar ini khususnya, itu ada sekitar 5-7 universitas yang membuka ilmu komunikasi gitu, sehingga sangat-sangat berpeluang untuk menjadi salah satu staf pengajar. Aduh. Iya.
Ini kayaknya saya mau kuliah juga nih Pak di Silakan. Pasca Sarjana, karena Iya. kebetulan di program studi saya juga di ilmu komunikasi Pak. Jadi Oh, mungkin pas, ya. kedepannya juga saya akan apa ya? Atau Boleh. mungkin gratis Pak ya? Boleh. Jadi Oke. kami ingin sampaikan juga bahwa sejak tahun 2020 kemarin Uh-huh. ya, kami membuka kelas mahasiswa baru itu di setiap semester ya. Oh, setiap semester Pak Jadi dibuka. bisa dibilang open semester, setiap genap ganjil itu kami buka, dan alhamdulillah peminatnya sangat tinggi. Oke, Olehnya itu ya kami berharap bisa bergabung dengan Bergabung kami. ya secepatnya. Iya. Oke Pak. Nah, ngomong-ngomong ini Pak tentang apa ya? Tentang biaya pendidikannya mungkin Pak. Iya, Biar setelah kami mungkin bisa survei dijelaskan ini ya. tanpa mempromosikan ya, hampir prodi magister yang membuka prodi Iya. magister ya, itu Unipa ternyata rupanya yang sangat murah dalam hal pembayaran. Pembayaran. Iya. Karena kami di awal itu uang uang pendaftarannya 500.000, ada namanya matrikulasi, Iya. ya, 1 juta, dan SPP-nya itu hanya 5 juta. Dan itu saja yang dibayar sampai 4 semester. Sementara di kampus lain ya, PTS lain itu setiap mau ujian proposal itu pasti bayar. Begitu ya. Hasil bayar dan tutup bayar. Sementara di kami Oh, udah satu kesatuan. Jadi kalau di pasca sarjana ilmu komunikasi itu cuman bayar per semester Per aja Pak, semester 5 aja. juta begitu ya, tanpa ada lagi pembayaran Pada saat misalnya ujian yang itu nggak ada tutup lagi. ataupun ini tinggal Kami kan melaksanakan 3 kali ujian, proposal, iya. hasil dan tutup, dan itu free, tidak ada lagi pembayaran. Ternyata sangat terjangkau sekali Sangat Pak ya, terjangkau, dan menjadi ilmu komunikasi yang pertama pasca sarjana di perguruan tinggi swasta begitu Betul, Pak ya, betul, dan iya. diunggulkan lah seperti itu ya. Betul. Nah, kalau Pak selama membuka program pasca sarjana Unifa ini Pak, bagaimana minat calon mahasiswa sendiri Pak untuk menempuh pendidikan magister ilmu komunikasi di Iya. Unifa Pak? Tentunya mereka antusias ya, pertama karena memang sekali lagi saya sampaikan untuk tahun ini sejak tahun 2017 satu-satunya Iya. PTS ya di Indonesia Timur ini yang membuka kelas magister ilmu komunikasi. Kalau negeri kan ya itu Unhas punya itu, tetapi untuk PTS Unipa lah satu-satunya yang membuka prodi ilmu komunikasi, sehingga bisa dikatakan minat masyarakat ya, minat orang mau masuk bergabung di kami itu sangat tinggi. Itu terbukti dari kuantitas mahasiswa yang mumpuni untuk masuk menjadi mahasiswa baru. Tahun ini saja kami juga menerima mahasiswa baru itu dari alumni dari negeri PTN gitu ya. Kalau di Makassar kan jelas ada UIN ya. Gitu ya. Kemudian dari UNAS juga ada. Dari Fakultas Hukum, bahkan dari universitas luar Sulawesi Selatan, ya. yaitu di Sulawesi Utara. Tepatnya dari alumni Universitas Samratulangi. Itu menandakan bahwa ya bisa dikatakan semulti bidang ya. Bidang seperti betul. itu. Kalau untuk promosinya sendiri Pak, sosialisasinya apakah sampai di luar Sulawesi Selatan juga? Iya, karena sekarang ini kita memanfaatkan media. Iya. Ya, salah satu media yang sangat salah pas satu sini Pak ya. Ini salah satu media yang sangat pas dan efektif untuk mempromosikan apa saja ya, apalagi masalah pendidikan. Itu sudah sampai kemana saja, karena yaitu tadi dengan mengunjungi kami punya website, media sosial, saya yakin mereka bisa mendapatkan informasi tentang pasca sarjana Unipa. Iya. Oke. Nah, terkait juga dengan untuk saat ini Pak, di globalisasi saat ini, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan ilmu komunikasi, utamanya pasca sarjana ini Pak, ilmu komunikasi di era globalisasi saat ini, apalagi di apa ya istilahnya ya, di era digital 5.0 begitu Pak. Ini sudah 5.0 Pak. Benar. Ya. Gimana Pak pandangannya Pak? Pak? Itu tidak bisa lagi ditahan ya, atau lagi direm, bahwa betapa semakin masifnya informasi ya, tentu juga membutuhkan talenta dalam hal-hal ini yang mempunyai pengetahuan tentang digitalisasi. Gitu. Kami punya kurikulum atau mata kuliah yang memang bersentuhan langsung dengan era kekinian, ya, apalagi di era 5.0 itu ya tentu
apa namanya ya, migrasi orang untuk kembali ke dunia sosial itu kan lebih lebih apa ya, lebih bisa dibilang yang terdepan. Karena setelah 4.0 orang sudah merasakan yang namanya Iya, apa namanya, IT ya, IT teknologi. begitu ya, Pak. Sekarang kembali lagi ke bagaimana interaksi itu dibangun Iya. dengan sesama manusia. Dan Oke. itu orang komunikasi pasti lebih Iyalah, pas harus karena passionnya di situ, interaksi harus sosial. mengikuti lah, Pak. Iya. Betul, betul. Karena itulah apa ya, menjadi salah satu pendukung juga adalah komunikasi begitu, Benar, Pak ya. ya. Oke, kalau dari pihak yayasan sendiri, Pak, sampai saat ini bagaimana dukungan dari pihak yayasan? Fajar begitu, Pak ya? Iya, alhamdulillah luar biasa dukungannya. Bahkan kami terus dipacu ya untuk bagaimana agar mencari apa istilahnya ya, model promosi yang tepat agar bagaimana bisa sampai kepada masyarakat. Iya. Sehingga pihak yayasan terus mendorong kami ya di tingkat pimpinan Fakultas Pascasarjana untuk mencari alternatif-alternatif atau hal yang bisa menaikkan rating Universitas Padjah. Oke, gitu ya, Pak. Kalau untuk alumni sendiri, Pak, ini sudah berapa orang nih menjadi Ya, alumni bisa yang dihitung kurang lebih 100-an ya. Sudah 100-an tersebar ya. di berbagai profesi dan berbagai penjuru dan penjuru. penjuru dunia mungkin. Iya, bisa saja Bisa karena saja ini kan dia. sangat apa ya, orang-orang komunikasi itu sangat cepat beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan. Iya. Oke, kemudian untuk fasilitasnya sendiri, Pak, fasilitas dari ilmu komunikasi Pascasarjana Unifa ini, Pak. Iya. Mungkin ada selain apa ya, untuk mendukung lah begitu, Pak. Iya, Ada jadi mungkin semacam apa ya, fasilitas misalnya studio apa, Iya. gimana, Pak? betul. Jadi pada prinsipnya karena prodi MIKOM itu kan berada pada level 9 ya dalam pendidikan nasional ya. Jadi bisa dikatakan kalau S1 ilmu komunikasi itu kan sudah punya hampir bisa dibilang fasilitas ada. Tapi di S2 itu kan kebanyakan bagaimana menganalisa ya. Jadi bagaimana teman-teman alumni atau di prodi S2 itu lebih banyak menciptakan bagaimana studi-studi itu bisa dikembangkan dalam ruang-ruang diskusi. Begitu. Ya, seperti itu. Iya. Atau mungkin pernah ada kerjasama dengan mungkin dengan stasiun televisi mungkin, Pak, nasional? Iya, jadi begini, ini bagusnya sekarang karena Iya. untuk mendukung kampus Merdeka Belajar ya. Oh iya iya. MBKM yang selalu disampaikan oleh Mas Nadiem ya, Mas Menteri, Iya, bahwa Mas Menteri. bagaimana perguruan tinggi itu bisa berkolaborasi dengan semua perguruan tinggi yang ada baik di dalam nasional maupun internasional. Sehingga kami kemarin mencoba menciptakan sebuah kurikulum ya, tidak lagi ujian meja itu atau ujian itu diadakan dalam kampus. Iya. Kami bisa saja datang ke sini kayak tempat ini, Oh iya iya iya. bisa Iya, bisa. menganalisa kemampuan Iya, betul. calon alumni untuk bagaimana bisa dia mempertahankan ya Oh, iya. kemampuannya untuk tentang judul penelitian. Sebenarnya saya mau mengundang sih sebenarnya, Pak. Salah satu alumni dari Pascasarjana Ilmu Komunikasi ini, Pak, Iya. dari cum laude-nya begitu. Oh, Saya gitu sebenarnya ya. mau mengundang itu. Boleh, Kebetulan boleh. juga yang menjadi wisudawan terbaik itu adalah teman dekat saya begitu, Pak. Oh, iya, Maksudnya iya. bukan teman dekat apa, tapi akrab lah begitu Akrab, ya, ya. Pak. Dengan salah satu Betul. nggak usah saya sebutkan. Mungkin kalau dia nonton ini pasti dia merasa gitu. Iya, betul. Oke. Jadi memang itu tadi saya bilang bahwa kami adalah pertama yang mengimplementasikan tadi bagaimana program mengimplementasikan. pemerintah tadi MBKM, Iya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Iya. Jadi kami tidak lagi istilahnya menganggap bahwa ujung itu harus dalam kampus ya. Iya. Bisa saja kami kemana saja yang objek penelitiannya mahasiswa itu ada di studio, ada di industri. Iya. Jadi seolah kita langsung praktek, langsung tahu apa sih Iya. masalahnya. Nah, itu Oke. tuh yang mungkin salah satu menjadi nilai tambah dari Nilai tambah ya. prodi kami bahwa kami sudah melakukan itu. Oke. Nah, kalau untuk dari pasca ilmu komunikasi Unifa sendiri pernah nggak kerjasama dengan kampus luar negeri, Pak? Iya, Dalam sampai hari ini? secara universitas ya, ya. Ada dari Australia, Iya. kemudian kalau dalam negeri kan jelas Iya. banyak dari berbagai macam perguruan tinggi swasta yang ada di dalam negeri, seperti dari Bali ada, Iya. Dewa, kemudian dari apa ya swasta juga ada di Indonesia ini ada.
Pemda apalagi industri juga ada. Jadi bisa dikatakan memang kami dipaksa untuk berkolaborasi. Nah ternyata memang dunia pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus terus berupaya berkolaborasi agar kurikulum itu selalu diupdate. Ya. Karena sekarang ini kan dunia usaha, dunia industri tidak lagi sibuk dengan HRD untuk mencari sumber daya, kemudian di training tadi. Bagaimana agar menu yang ada di industri itu sudah ada di mahasiswa yang diaplikasikan. Ya, begitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk proses belajarnya sendiri dari pasca ilmu komunikasi Unifa ini, Pak, itu setiap hari kah atau apa nih, Pak? Kalau kami kan 2 kali seminggu ya. 2 kali seminggu. Jadi orang-orang yang lagi bekerja itu sangat pas untuk kuliah di Unifa. Karena kenapa? Kami kan waktu kuliahnya kan jam 4 ke atas. Jam 4 sore? Jam 4 sore ke atas sampai jam 7 berarti malam. Waduh, cocok sekali ya untuk para pekerja mungkin karena tidak terganggu dengan kegiatannya. Di pagi hingga sore mungkin dan ya mungkin langsung apalagi 2 kali seminggu, Pak. Betul, 2 kali seminggu. Itu hari apa aja, Pak? Hari Kamis dan hari Jumat. Ya. Dan apalagi sekarang ini kan kami punya program yang namanya HILS itu. HILS itu adalah Hybrid Learning System. Apa itu, Pak? Jadi program ini memadukan antara atau salah satu model kegiatan itu memadukan antara kuliah tatap muka ya atau onsite dan kuliah lewat daring atau daring ya, kuliah online. Jadi ke depan nanti tidak ada COVID atau berakhir tidaknya COVID itu tidak lagi harus program ini bisa beradaptasi. Di online kan ya. Jadi mahasiswa itu bisa saja kuliah seumpama bahkan sekarang kami punya mahasiswa di luar dari Sulawesi Selatan ya. Itu masih sampai hari ini kan kami masih full di online ya. Tapi ke depan walaupun sudah pandemi insya Allah berakhir ya. Maka program HILS tadi itu yang mengkombinasikan antara luring dan daring itu bisa dilaksanakan. Sehingga mahasiswa dari jauh pun bisa ikut kuliah pada saat bila mana materinya tidak didapatkan maka bisa melalui program HILS tadi. Kalau kemarin, Pak, dengan adanya pandemi kemarin, Pak, bagaimana dengan proses belajarnya, Pak? Apakah sama dengan kampus lain, misalnya Zoom atau apa? Ya, itu jelas. Semua pelaksana pendidikan, pengelola pendidikan itu pasti melakukan hal yang sama. Nah, cuman yang sekarang ini karena kami 2 tahun yang lalu telah menciptakan tadi program tadi dan telah diuji oleh LLDikti dan menganggap bahwa layak untuk kami lakukan di lapangan melalui tadi kombinasi antara luring dan daring. Luar biasa ya pasca sarjana ilmu komunikasi Universitas Fajar Makassar ini. Dan mungkin teman-teman atau mungkin masyarakat Kota Makassar ataupun Sulawesi Selatan atau bahkan di luar Kota Makassar bisa segera mendaftar nih di pasca sarjana Unifa Makassar ini karena ini tadi sudah bincang-bincang banyak tentang keunggulan daripada pasca sarjana Unifa ini. Nah, Pak Dr. Muhammad Asdar SOS MS ini, Pak, saya mau tahu mungkin ada yang mau disampaikan, Pak, sebagai closing statement ini, Pak, di podcast Kabar Kota Sulsel ini, Pak. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman ya masyarakat yang punya minat untuk bergabung dengan kami di Fakultas Pasca Sarjana, khususnya di Prodi Magister Ilmu Komunikasi. Kami masih memberikan kesempatan kepada kalian semua untuk bergabung dengan kami. Cukup mengunjungi website kami di www.unifa.co.id ya. Atau bisa datang langsung ke kampus Unifa Jalan Prof. Basa Lama ya. Bisa mungkin di ini, Pak. Dinaikkan difokuskan. Nah itu dia nih. Ini salah satu brosur kami, tapi kan sekarang ini kan semakin canggih ya dengan model digital. Itu bisa mengunjungi. Di-download aja gitu, Pak ya. Download aja ya. Ketika saja Unifa itu muncul pasti. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Muhammad Asdar SOS sama-sama Bapak MSI ya? Iya, MSI. MSI sudah hadir di podcast obrolan kekinian Sulawesi Selatan by Kabar Kota Sulsel. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan
pasca sarjana ilmu komunikasi Unifa ini sukses dan Amin. semakin banyak mahasiswanya juga. Amin. Ya. Dan Pak Asdar juga begitu ya. Amin. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi